Baik pemirsa, masih di Selamat Pagi. Nah kali ini sukaan kamu nih. Soalnya Apa kita tuh? mau ngomongin soal kuliner. Yeay, kita ngomongin makanan. Tapi sebenarnya aku mau nanya dulu sama kamu. Kamu kalau makan seafood biasanya suka makan apa sih? Kalau seafood aku suka semuanya. Karena pada dasarnya kan makanan laut juga bagus banget kandungan gizinya kan. Nah kali ini aku mau ngomongin soal tripang. Tripang. Iya. Emang- Kenapa kok Emang, suka gitu? emang enak tripang itu? Enak banget, katanya rasanya kayak jamur shiitake katanya, ya kan? Terus manfaatnya? Manfaatnya banyak, bagus karena ini adalah mengandung kolagen yang tinggi sehingga itu bagus banget untuk kesehatan kulit dan membuat kulit terlihat cerah. Aduh aku mesti nyobain deh, soalnya kulit itu bisa cerah loh pemirsa. Wah, Nah, soalnya iya. si Oki lagi dari mana sini? Oki lagi ada di Sumbawa, sedang melihat tripang-tripang yang katanya tripangnya udah kualitas dunia sehingga sudah diekspor ke negara-negara lain. Oki, oleh-oleh jangan lupa, jangan dimakan sendiri. Oh kayaknya Oki itu kan lagi apa? Masa pertumbuhan? Bukan masa Oh, pertumbuhan, kan bukan. dia sering keluar kota, badannya hitam, mungkin makan tripang itu biar putih kali ya. Oke. Coba kita lihat perubahannya seperti apa sih. Ini dia. Dapat dua kan? Wah. Udah enak, sehat, mantap. Selamat pagi. Sebagai salah satu biota laut, tripang punya banyak manfaat dan juga nilai ekonomi yang tinggi. Nah, di sini di Gili Dewa, saya akan ikut berburu tripang untuk dimanfaatkan hasilnya. Let's go! Pagi-pagi disuguhkan dengan pemandangan seelok ini, sukses memantik semangat pastinya. Birunya lautan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat menyimpan beragam biota laut yang bermanfaat bagi warga sekitar. Tripang salah satunya. Warnanya merah, kelihatan nih kalau bahkan di air keruh kayak gini dia kelihatan. Dapat loh. Wow. Nih. Gede banget kan? Ini harus hati-hati megangnya. Perutnya nanti pecah kalau nggak bener. Sebagai biota invertebrata, teripang hidup mulai di kedalaman laut 50 cm hingga 15 meter. Hewan bernama latin Holoturoidea ini hobi banget sembunyi di terumbu karang perairan dangkal. Selain mencari teripang di kawasan perairan Gili Dewa Teluk Saleh ini, Pak Arif juga biasa mendapat pasokan teripang kualitas terbaik dari nelayan-nelayan sekitar. Gak tanggung-tanggung, dalam semalam, para nelayan bisa mengumpulkan 20 hingga 50 ekor teripang berukuran besar. Seperti ini loh. Mantap banget kan? Lagi aku dapat lagi yang besar, Ki. Wah, Pak gede banget, Pak. Ini yang katanya paling mahal itu ya, Pak? Ya bisa seperti itu Pak. Jenis holder, Pak. Ya cuman dia nggak bisa nahan lama kalau tanpa air Pak. Nah, ini kalau dikeluarin dari air lebih dari beberapa detik langsung lembek kayak gini. Langsung masukin aja, Pak. Kita amanin. Teripang yang masih segar selanjutnya akan dibedah oleh pakarnya. Bukan dokter hewan atau ahli bedah sih ya. The one and only Pak Arif. Proses bedah dan pengambilan isi perut teripang tidak boleh sembarangan. Karena kalau salah potong, yang ada bagian tubuh teripang bisa ikut terbelah dan kualitasnya jadi menurun. Makanya saya serahkan saja deh pada ahlinya. Hajar Pak! Ini sayang banget loh pemirsa. Ini teripangnya udah sedikit rusak karena terlalu lama ya Pak di atas air ya Pak. terlalu lama. Warnanya putih-putih kayak gini. Ini menandakan udah rusak atau hancur. Tapi tetap masih bisa diolah dong. Perut teripang sudah bersih. Sekarang kita rebus hingga teksturnya mengeras. Proses perebusan dalam air panas ini memakan waktu 2 jam. Selama proses ini berlangsung, kita juga harus terus membuat riak dalam air rebusan. Tujuannya agar teripang tidak saling tempel saat mengeras nanti. Aduk terus, Pak. Teripang yang sudah matang langsung dibumbui. Bumbunya sederhana aja sih ya, cukup si asin, garam. Garam laut kasar ini akan dimasukkan ke dalam perut teripang hingga penuh. Proses penggaraman ini fungsinya biar teripangnya nanti pada saat proses pengeringan nggak rusak, plus lebih awet lagi. Jadi kita masukin lagi, tutupin garam. Memasukkan garam ke perut teripang tidak hanya untuk menambah cita rasanya, tapi juga bisa mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Jadi, teripang nggak mudah busuk.
Nah, kalau teripang sudah bergaram seperti ini, yuk kita simpan dalam kotak selama semalaman. Teripang yang sudah didiamkan selama semalaman harus diasapkan agar teksturnya kian kenyal. Pengasapannya wajib menggunakan sabut kelapa, supaya bau amis pada teripang hilang semuanya. Oh iya, pada pengasapan ini suhunya harus stabil ya, berada di antara 60 hingga 80 derajat Celcius. Kepulan asap sukses membuat air mata bercucuran. Cuma ini aja loh Mas yang bikin saya nangis, Mas. Tapi ini air matanya keluar murni karena mata saya perih kena asap ya pemirsa, bukan karena baper. Sambil meneteskan air mata, saya mengambil satu persatu teripang yang sudah matang dari proses pengasapan. Nah, teripang asap ini selanjutnya dicuci, lalu dijemur. For your information nih pemirsa ya, walau proses pengolahan teripang ini masih tradisional, semua alat masaknya harus steril loh. Tidak boleh yang berbahan seng karena rawan karatan. Jadi bolehnya berbahan stainless steel atau plastik. Oke, tinggal kita jemur saja teripang yang sudah benar-benar bersih dari kandungan garam di bawah terik sinar matahari. Semua proses yang dilakoni serba manual ini demi menjaga kualitas nomor 1 si teripang. Namanya juga untuk kebutuhan ekspor kan, ke Tiongkok, Korea, bahkan Jepang. Soal harga, teripang super ini per kilonya dijual hingga 1 juta rupiah. Wih, dahsyat ya. Jadi pengolahan teripang ini nggak boleh sembarangan, harus telaten dan juga sabar. Karena kalau nggak telaten dan sabar, nanti hasilnya nggak bisa memenuhi hasil kualitas ekspor. Super kayak gini. Pak, ini udah bisa dikirim ke luar negeri ya Pak? Makasih banyak Pak. Saya yang kirim, Bapak tinggal di sini. Dari tempat pengolahan teripang kering, saya menuju dapur A. Maklum pemirsa, perut kosong harus diisi dengan makanan yang bernutrisi tinggi. Tak lain dan tak bukan, capcay teripang yang super mantap. Bahan-bahan sayuran segar seperti wortel, sawi hijau, sawi putih dan kubis, ditambah topping seperti bakso, sudah siap. Potong semua bahan dan rebus. Lalu tumis bawang putih, masukkan kecap asin, minyak ikan dan aneka bahan ke dalam wajan. Aromanya sukses menerbitkan selera. Ini yang bikin mantap. Teripangnya masukin aja Bu. Ya, masukin aja. Pelan-pelan. Gak usah menunggu lama deh. Olahan capcay teripang siap untuk disantap sebagai pengganti energi yang terbuang pagi ini. Kandungan kolagen, MPA, EPA, dan DHA pada teripang sangat baik untuk pertumbuhan simpul-simpul syaraf atau ganglion. Selain itu, teripang juga cocok loh untuk yang aktif seperti saya ini, agar sistem persendian dan jaringan tulang rawan tetap terjaga, karena ada kandungan mucopolysaccharides atau MPS-nya. Nggak salah kan kalau teripang sangat digemari oleh masyarakat dunia. Bu, karena ini kan dimasak pakai capcay ya, jadi rasa teripangnya ini mirip jamur gitu. Tapi lebih asin karena asinnya ini keluar dari teripangnya tadi secara alami. Nggak perlu pakai garam lagi, udah enak, sehat, mantap.